Mesin yang awet adalah satu idaman bagi user atau owner. Tapi tidak semua user atau owner tahu cara memperlakukan mesin supaya bisa awet. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang cara untuk membuat AVR itu bisa lebih awet pada suatu generator. Kita kenal dulu dengan AVR. Apa itu AVR? Kepanjangannya adalah Automatic Voltage Regulation. Bukan, Automatic Voltage Regulator. Jadi dia alat yang mengatur tegangan secara otomatis. Fungsinya pada generator adalah ya tadi sesuai dengan namanya, mengatur tegangan yang di bagian output ini supaya tegangannya adalah stabil seperti yang kita rasakan di rumah kita. Misalkan standarnya 220 ya tetap di angka 220 itu terus. Mau kita pasang berapapun beban, nilainya tetap di situ. Itu fungsi AVR. Kenapa AVR itu sering rusak? Nah, kita tahu kalau generator itu ada bagian mechanical, ada bagian electrical, terus kemudian yang electrical sendiri ada yang bagian pasif dan juga ada bagian aktif. AVR ini termasuk sekelompok rangkaian di sini. Ini banyak sekali bagian yang aktif, biarpun ada beberapa yang bagian pasif, di mana di situ cukup sensitif sebenarnya untuk perlakuannya itu, dan juga di situ kalau misalkan terjadi error, entah itu pada bagian gulungan kah atau bagian dioda, itu biasanya secara tidak langsung menyerang yang namanya AVR ini. Gitu. Makanya mereka cenderung lebih cepat rusak duluan daripada komponen-komponen besar ini. Kemudian kenapa sih AVR itu harganya bisa dibilang mahal jika dibanding dengan ukurannya? Karena memang fungsinya tadi cukup penting dalam suatu generator. Dan di situ rangkaiannya rumit dengan segala perhitungannya, di mana tidak banyak orang yang bisa. Kalau misalkan ngomongin gulungan itu kan mungkin masih kita bisa pelajari dengan lebih mudah, ya biarpun tetap sulit ya, tapi dengan lebih mudah dengan PKL atau mungkin OJT di tempat penggulungan itu. Tapi kalau untuk pembuatan si yang namanya AVR ini harus butuh pemahaman dan juga perhitungan yang cukup bikin pusing ya. Makanya dia itu harganya mahal. Terus musuh nomor satu AVR, nggak AVR sih, tapi semua alat elektronika atau mungkin alat mesin-mesin pada umumnya, musuh nomor satu itu adalah panas ya. Dimana panas di AVR itu bisa terjadi karena banyak hal. Contoh di sini ventilasi generatornya itu yang kotor, debu menutup heatsink di bagian sini, atau menutup bagian trim pot. Terus kemudian ruang gensetnya terlalu panas, beban tinggi terus menerus. Nah, ini bebannya ini nggak hanya beban yang ada di generator outgoingnya, tapi beban khusus di AVR ini. Itu juga sering sekali membuat AVR itu kewalahan, panas, kemudian dia jadi cepat rusak gitu. Nah, untuk solusi sederhananya ya bersihkan ventilasi, pastikan kipas pendinginnya itu bekerja kalau tersedia ya. Kemudian jangan menutup lubang ventilasi itu. Kemudian untuk beban generator yang sehat, kan tadi di sini kan ada beban tinggi terus-menerus ini ya. Berarti yang perlu diperhatikan juga adalah beban generator yang sehat itu kayak gimana. Caranya ya di sini untuk yang sehat itu berarti menghindari overload atau beban melebihi ratingnya. Contoh kalau di AVR itu ada beban AVR sendiri, generator ada beban generator sendiri. Nah, kalau pembebanan generator melebihi outgoingnya generator itu biasanya akan membebani gulungan dan juga AVR. Tapi kalau untuk bebannya AVR sendiri, dia biasanya membebani AVR itu. Dua-duanya tidak baik untuk AVR itu kalau misalkan overload gitu. Kemudian pengaruh starting motor yang besar. Kita tahu starting motor itu mengakibatkan inrush current atau arus yang melonjak tinggi dalam waktu yang singkat. Di situ kalau misalkan terlalu sering, terlalu besar, bisa menimbulkan suplai AVR itu terganggu gitu. Terutama untuk jenis generator yang tanpa PMG. Kemudian beban tidak seimbang antar fasa. Nah, ini beban tidak seimbang antar fasa nanti jadinya akan ada ketidakseimbangan tegangan pada R, S dan juga T. Dan di situ kan dibaca di bagian AVR-nya. Nah, nanti AVR itu bisa apa ya? Kalau ngomongin pusing nggak ada kepala. Jadi secara datanya itu nanti bisa bikin rancu dan outputnya jadi bisa kurang pas juga. Makanya di situ bisa menimbulkan kerusakan pada AVR. Kemudian beban harmonik dari UPS, inverter dan VFD ini mengakibatkan ripple tegangan yang mana di situ pengaruh juga terhadap power supply dan sensing dari AVR. Power supply dan sensing itu kan masuk ke AVR. Itu kalau tegangannya jelek, kurang bagus, ada ripple-nya, tegangannya over gitu ya. AVR pastinya juga akan cepat rusak gitu. Karena kita tahu semua alat listrik tegangannya kurang bagus, biasanya akan cepat rusak. Terus di sini, terus apa yang harus dilakukan? Gunakan generator sesuai kapasitas, sebar beban antar fasa itu kalau bisa seimbang mungkin, dan jangan sering dipaksa 100% terus. Karena memang secara rating itu tidak diperbolehkan 100% terus-menerus. Terutama untuk yang standby atau prime itu nggak boleh.
harus naik turun maksimal biasanya 70% kalau pengen awet. Kalau mau digeber 100% ya jangan disalahkan AVR kalau nanti dia rusak gitu ya. Kemudian sambungan kabel yang baik ini juga penting karena di sini sangat berhubungan dengan proses supply dan juga sensing dari AVR. Kalau proses sensing dan AVR itu tidak secara continuous, tidak stabil gitu, nanti seolah-olah ada tidak terus kemudian nanti AVR juga akan cepat rusak pembacaannya itu dan endingnya performanya juga nggak akan baik gitu. Makanya dicek baut terminal itu ada kendor atau tidak, kemudian dicek juga kabelnya itu panas atau tidak. Ini kalau misalkan panas sedangkan kabelnya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya, kayaknya perlu pemeriksaan kayaknya di bagian gulungan gitu. Terminal berkarat ini juga menambah resistansi dan penyaluran supply sensing di AVR. Getaran ini juga membuat kabel menjadi longgar, jadi harus hati-hati ya. Prakteknya kekencangan terminal itu dikencangkan secara berkala, bersihkan korosi, gunakan torsi yang sesuai. Kemudian grounding ini juga sering luput ya. Kadang ada teman-teman yang tanya itu emang grounding itu penting? Jawabannya ya penting sekali. Grounding itu sangat penting untuk proses keamanan, terus kemudian supaya tegangannya itu tidak floating. Tegangan floating itu gimana? Ya tegangan floating itu harusnya kalau misal contoh gampang ya, di bagian fasa di situ kan harusnya 220 ya kalau diukur sama netral. Tapi kalau dia itu floating nggak pakai grounding, biasanya dia jangankan yang fasa, yang netral saja terhadap ground, di situ tegangannya tidak nol. Nggak cuma plus minus dikit ya, tapi bisa jadi gede banget itu bedanya kalau dia float. Terus kalau misalkan terjadi petir dan juga lonjakan tegangan, karena keamanannya tadi, sistem proteksinya tadi nggak ada groundingnya, nanti larinya kemana gitu. Dan nanti bisa merusak sistem di generator termasuk AVR. Prakteknya periksa tahanan grounding, pastikan semua bodi terhubung dengan grounding. Terus sensor voltage itu harus benar. Tadi kekencangannya ya, sekarang sensornya itu harus benar. Maksudnya benar itu gimana? Di bagian generator itu kan ada mungkin 12 kabel, mungkin 6 kabel gitu ya. Di situ nanti output tegangannya pastinya akan berbeda. Di bagian kalau bagian sama-sama ujungnya ini sama, tapi kalau untuk yang 12 biasanya di sini ada setengah voltage. Nah, untuk yang generator yang punya setengah voltage ini mungkin bisa masuk ke AVR langsung sebagai power supply dan sensing. Tapi AVR yang sama nggak bisa dipasang di generator yang ini 6 kabel, bisa jadi seperti itu. Nanti dicek spesifikasinya pas atau tidak. Kalau spesifikasinya nggak masuk, biasanya harus ada transformer atau ya banyak hal untuk nanti tegangannya bisa turun ke power sensing, power supply dan sensing ini. Itu. Karena AVR membaca tegangan dari sensing wire. Kalau terlalu besar, nah nanti pembacaan dia jadi kacau, bahkan bisa merusak komponen di situ. Kabel sensing putus, pembacaan juga error. Terminal sensing longgar, sama seperti kabel sensing putus, salah pemasangan sensing. Contohnya ini harusnya dapat 220 misalkan. Karena kita pakainya yang 6 kabel tanpa trafo pisan. Nah, di situ bisa 380 cepat kebakar gitu. Prakteknya periksa terminal sensing, kekencangannya, terus kemudian benar atau enggak jalurnya, pastikan tidak ada kabel yang terbakar. Kemudian selain koneksi ke AVR dan juga pola kerja, di sini eksitasinya itu harus sehat. Maksudnya eksitasi harus sehat apa? Secara gampang gulungan itu harus sehat. Karena komponen utama untuk eksitasi itu kan ada exciter stator, exciter rotor. Yang mana? Stator yang ini, rotor yang ini. Kalau yang ini bukan komponen eksitasi ya, tapi generator utama. Kemudian rotating diode sama varistor yang ada di sini. Nah, ini komponen eksitasi ini harus sehat semua. Cara mengetahui untuk sehat atau tidak kayaknya sudah dibikinkan untuk videonya, nanti dicek di bagian bawah ya. Nah, di sini cek gulungannya sehat atau tidak, dicek dioda dan varistornya sehat atau tidak. Karena kalau misalkan dioda nggak sehat, gulungan nggak sehat, nah ini di sini. Bila salah satu komponen excitation rusak, AVR nanti dipaksa bekerja lebih keras sehingga umurnya menjadi lebih pendek karena lebih cepat panas di situ karena kalau kerja keras. Praktiknya pengecekan dioda nggak perlu saat overhaul juga. Di situ perlu dibuka ventilasi terus dicek itu aja udah bisa. Ganti varistor jika rusak. Karena ini kalau varistor itu kan pengaman. Kalau misalkan terjadi sambaran petir di terminal outgoing, nanti memberikan tegangan yang besar ke stator, menginduksi rotor sehingga rotor itu membalik tegangan ke arah sini, ke arah kanan. Di sini dioda nanti akan menerima reverse bias. Kalau reverse bias nanti nggak ada yang ngamanin, dioda bisa jebol. Terus penyearahan listrik di sini jadi kacau, AVR nanti yang kena akibatnya. Itu dicek untuk varistornya ada pecah atau tidak. Kalau pecah segera diganti, atau mungkin kebakar ya umumnya sih pecah ya.
Nah itu, kalau misalkan pecah gimana? Ada beberapa generator yang nggak muncul gejala, tetap bisa mengeluarkan tegangan. Tapi ketika nanti timbul petir, nah itu baru. Nanti langsung merusak diodanya. Kalau sebelumnya merusak varistor saja. Tapi karena varistor udah rusak, nggak ada yang ngemanin. Langsung tembus ke dioda gitu. Berikutnya, kebersihan generator ini sangat penting juga. Karena musuhnya itu kalau ada debu, oli, air, sarang serangga, di situ terutama di bagian ventilasi sangat mengurangi flow udara. Dan di situ kalau flow udaranya terhambat, proses pendinginan jadi terhambat. Selain itu body itu kan juga termasuk bisa mendinginkan ya. Kalau nanti ya memang nggak sesignifikan radiator atau fin gitu ya. Tapi lumayan gitu. Kalau misalkan debunya itu banyak oli, air, yang nempel di body di situ akan mengurangi penyebaran panas sehingga akan lebih cepat panas. Akibatnya ada tracking short circuit, terus bisa juga panas yang mana gulungan bisa rusak, dioda bisa rusak, AVR nanti ngefeknya juga bisa cepat rusak. Kemudian praktiknya pembersihan pakai blower udara atau vakum, kemudian jangan cuci pakai air tekanan tinggi. Mungkin kalau bodinya di luar ini bagaimana? Dilap pakai kain yang lembab gitu aja. Jangan disemprot ya. Kemudian musuh tersembunyi ini ada getaran. Kalau di genset itu kan engine-nya kan pasti muter, menimbulkan yang namanya getaran pasti ini. Bisa menimbulkan baut atau soket itu bisa longgar, solderan itu bisa retak. Nah ini perlu diperiksa mounting atau di bagian karetnya itu masih bagus atau tidak. Itu. Next, jangan sering main cabut beban. Duh, memang apa pengaruhnya kalau misalkan saya sering cabut beban? Kan setiap hari kan memang begitu. Lampu butuh nyala, butuh mati, itu kan tinggal tekan saklar. Di sini sebenarnya maksudnya bukan cuma sekedar lampu yang kecil itu ya, tapi untuk beban-beban yang besar. Contohnya itu starting motor itu. Terus kalau misalkan starting motor cuma satu motor, terus kemudian disusul motor satu yang lain, itu masih oke. Kadang ada yang misalkan pola kerjanya itu bikin starting motor untuk beberapa motor. Jadi sekali start itu hampir bersamaan 1, 2, 3, 4 atau mungkin lebih ya. Nah itu kurang bagus pola kerjanya. Nanti generator bisa sangat terbebani dengan waktu yang singkat. Nah di situ supply untuk AVR bisa sangat turun sehingga AVR sering menerima naik turun tegangan supply dan di situ bisa bikin rusak. Itu ya. Makanya kalau misalkan bebannya berat itu bertahap. Nambahnya sedikit supaya nanti AVR masih bisa bekerja gitu ya. Ya contohnya seperti gambar manusia seperti ini. Kalau misalkan manusia pas kondisi tanpa beban, tiba-tiba kita kasih beban 100 kilo, bisa jadi malah dia jatuh gitu karena langsung. Biarpun sebenarnya dia kuat saja ngangkat 100. Tapi kalau misalkan pemberian beban itu dikasih per 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo sampai 10 kali, nanti mungkin masih kuat. Itu. Seperti genset juga sama. Kemudian penggunaan AVR yang sesuai. Kita tahu di pasaran itu AVR kan ada banyak ya. Dari brandnya, tipenya, terus jenisnya. Jenis itu apa? Ada yang analog, ada yang digital. Nah, di situ pastikan sesuai. Kalau misalkan unitnya itu udah ketahuan, dulu pakai tipe AVR merek apa, tipe apa, pastikan di situ merek dan tipenya sama. Biar nggak perlu banyak PR. Itu. Terus pastikan juga di situ kalau bisa ini rekomendasinya adalah komponen atau AVR-nya itu genuine. Jangan yang KW, jangan yang palsu. Apalagi kalau misalkan kita ganti merek yang lain, PR-nya jadi nambah. Karena apa? Di sini ada spesifikasi khusus tiap AVR. Ini ada sensing inputnya, power input, outputnya berapa maksimal. Nah di situ nanti bisa sangat berpengaruh. Dan di sini ada AVR itu bukan alat untuk menambah kapasitas generator ya. Ini ya, kalau misalkan kondisi awal saya pakai AVR tipe ini, itu generator saya oke. Tapi lambat laun kok ketika dibebani dia nggak bisa oke. Tiba-tiba dia proteksi gitu. Maka itu bukan AVR-nya yang salah, perlu diperiksa yang namanya gulungan. Untuk materinya ada di bawah ya nanti untuk secara lebih detailnya. Kemudian pemeriksaan berkala. Contoh untuk pemeriksaan debu, cek terminal, grounding, kipas pendingin, bearing, dioda, varistor, tegangan output, frekuensi, terus suara tidak normal. Di sini ada satu yang belum kayaknya, pengecekan gulungan. Nah itu sebenarnya perlu. Tuh. Terus di sini penutup. Jadi untuk rangkumannya kebiasaan yang membuat AVR awet itu tidak diberikan overload. Jaga putaran mesin tetap stabil, jaga suhu generator, bersihkan debu, pastikan ventilasi tidak tersumbat, kencangkan semua terminal, periksa grounding secara berkala, hindari kelembaban dan air masuk alternator, periksa rotating dioda dan varistor, gunakan AVR yang sesuai tipe generator, jangan ubah setting AVR sembarangan, dan lakukan inspeksi berkala. Untuk kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat.
Terima kasih, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.